pernah populer dan hidup bergelimang harta. Rupanya ada beberapa selebritas yang jatuh miskin dan hidup sangat memprihatinkan. Bahkan, ada yang sampai mengalami depresi hingga ingin mengakhiri hidupnya. Siapa sajakah mereka? Hidup sebagai seorang selebritas memang memiliki banyak keuntungan. Selain dikenal banyak orang, mereka memiliki harta kekayaan yang membuat kehidupannya senantiasa berkecukupan dan mewah. Contohnya, beberapa selebritas berikut ini yang sinarnya kini makin meredup dan bahkan jatuh miskin. Kehidupan mereka pun kian jauh dari pemberitaan dan memprihatinkan, sampai ada yang didatangi oleh petugas dinas sosial untuk diberi pertolongan. Siapa saja selebritas tersebut? Namun sebelum lanjut, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Ressa Herlambang. Penyanyi Ressa Herlambang baru-baru ini menjadi perbincangan hangat karena selama ini ia menutupi kondisi keluarganya yang mengalami kebangkrutan sejak tahun 2010. Akibat kebangkrutan tersebut, penyanyi 36 tahun ini harus menjalani kehidupan yang sebelumnya tak pernah terbayangkan. Akibat kebangkrutan itu, Ressa Herlambang dan keluarganya mengalami kerugian hingga 12 miliar rupiah dalam sekejap. Ressa Herlambang mengaku bahwa keluarganya sempat tidur di samping rel kereta. Bahkan ia juga pernah meminjam uang ke Raffi Ahmad sebesar 5 juta rupiah dan belum sempat mengembalikannya. Selanjutnya ada Yeti Surahman. Artis Indonesia yang bangkrut di urutan kedua adalah Yeti Surahman yang merupakan aktris yang lahir pada 8 Agustus 1957 yang merupakan aktris senior yang cukup berprestasi di bidangnya. Yeti Surahman berprestasi dalam bidang dunia akting di masanya, bahkan menerima penghargaan sebagai aktris terbaik dalam Festival Film Asia Pasifik pada tahun 1980 karena perannya dalam film Perawan Desa. Yeti Surahman juga terlihat mendalami puluhan film dan sinetron yang sangat digandrungi oleh penonton pada masa itu, yang membuat masa itu menjadi masa kejayaan Yeti Surahman. Namun sayangnya kejayaan Yeti Surahman mulai meredup seiring dengan adanya aktris-aktris baru yang lebih diminati oleh generasi masa kini. Terlebih lagi, ia sempat merawat ibundanya yang sempat sakit keras namun akhirnya meninggal dunia, sehingga banyak dana yang harus dikeluarkan. Ada faktor lain yang menyebabkan dia jatuh miskin, yakni ketika dia pindah agama dari Islam ke Kristen, sehingga dia tidak mendapatkan tawaran pekerjaan seperti dulu lagi. Sintiara Alona. Sudah jatuh tertimpa tangga, Sintiara Alona menimpa rentetan nasib buruk dalam waktu beberapa bulan. Perhara dimulai saat hotel miliknya yang berada di kota Tangerang disita oleh pihak Polda Metro Jaya pada 16 Maret 2021. Saat itu polisi mendapati praktek prostitusi di bawah umur di hotel milik Sintiara Alona dengan dalih mencari cuan untuk menutupi operasional di tengah pandemi. Hal itu membuat Sintiara tak pilih-pilih siapa yang menyewa kamar hotelnya. Namun, itu justru menjadi bumerang. Ia harus menanggung semuanya dan meringkuk selama 10 bulan di hotel pesakitan. Setelah bebas, Sintiara lagi-lagi mendapat musibah. Usai barang berharga di rumahnya raib digodol mantan pengacara serta kekasih adiknya, tidak ada yang tertinggal, semuanya hilang tak berbekas. Akibatnya, ia pun sempat tinggal di kos-kosan beberapa waktu lalu. Delas Pratama masih segar diingatan dengan sinetron Serigala Terakhir. Ya, sinetron ini berhasil membuat nama Delas Pratama melejit. Sayang karirnya di dunia hiburan tak bertahan lama. Bahkan Dallas ditimpa musibah karena mengalami koma akibat pembuluh darahnya pecah. Setelah sembuh dari penyakitnya, Dallas menyambung hidup menjadi sopir taksi online. Roro Fitria. Artis satu ini memiliki ciri khas, yakni sering tampil dengan busana adat yang lengkap dengan sanggul. Roro Fitria sempat menjadi begitu tenar di dunia hiburan Indonesia. Dia dulunya wanita yang mengaku sangat kaya raya, yang mempunyai berbagai koleksi mobil mewah, dan mempunyai harta fantastis lainnya. Namun, ketenaran tersebut tak bertahan lama. Roro Fitria terlibat kasus narkotika. Alhasil harus mendekam di balik jeruji besi dan merasakan hidup sangat menderita. Bahkan harta yang dimilikinya pun berangsur berkurang karena digunakan untuk membiayai proses hukumnya. Pinkan Mambo. Penyanyi yang dulunya tergabung dalam grup duo Ratu bersama Maya Estianty ini pernah merasakan ketenaran pada tahun 2001. Salah satu lewat single hitsnya, kala itu yang berjudul Kekasih Yang Tak Dianggap. Kini dirinya sudah jarang lagi terlihat di layar kaca. Baru-baru ini ia banyak menjadi bahan pembicaraan publik sejak aksinya menjual seluruh barang bekas miliknya melalui Instagram pribadinya. Dia mengaku bahwa barang-barang yang dijual tidak mencapai setengah harga belinya.
Tentu saja, hal ini membuat netizen berspekulasi bahwa Pinkan sedang mengalami masalah ekonomi dan sudah jatuh miskin. El Ibnu pada 2008 menjadi tahun di mana El Ibnu menancapkan kakinya di industri musik tanah air lewat grup band El Kasi yang digawanginya. Mulai lagu Pesan dari Surga, Sekali dan Terakhir hingga single paling viral, Kau Tinggalkan Cintaku. Sedang berada di puncak kesuksesan, El Ibnu harus mengalami kenyataan pahit. Pada tahun 2015 saat di Maroko, ia terserang stroke yang membuat tubuhnya makin makin kurus. Bahkan, untuk bergerak pun terpaksa menggunakan bantuan kursi roda. Karirnya tenggelam, job pun hilang dari genggaman. Bahkan El Ibnu digugat cerai oleh sang istri di tengah kondisi kesehatannya yang tidak baik. Jessica Iskandar alias Jedar jatuh miskin terlilit hutang 10 miliar karena telah ditipu oleh temannya. Jedar pun memiliki hutang di mana-mana. Untuk melunasi hutangnya, Jedar rela menjual aset berupa rumah hingga barang-barang brandednya. Tesi Sri Mulat sempat berjaya sebagai salah satu komedian ternama Indonesia yang tergabung dalam grup komedi Sri Mulat. Namun, pria bernama Kabul Basuki ini harus mengalami masa sulit lantaran ia terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Ia bahkan sempat mengalami depresi karena tidak memiliki pekerjaan. Dan yang terakhir ada Mandra. Mandra terkenal saat membintangi sinetron Sidul Anak Sekolahan hingga film horor Pocong Mumun, kejayaan yang diraihnya ludes di usia tua. Pada tahun 2015, Mandra yang kala itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Viandra Production terjerat kasus korupsi karena terbukti melakukan penggelembungan harga 3 paket program siar dari PT Viandra Production untuk disiarkan di TVRI. Akibatnya, ia harus mendekam di penjara dan beberapa film garapannya batal diproduksi, bahkan membuat Mandra menuai utang di mana-mana. Setelah 1 tahun menjalani hidup di Hotel Prodeo, Mandra terpaksa pulang ke kampung halaman di Sukabumi dan beralih profesi menjadi peternak. Kini dengan segenap harapan yang ada, Mandra berusaha menata hidupnya kembali. Film Pucung Momon yang rilis September lalu menjadi batu loncatan Mandra untuk kembali ke titik terang.